sampai nyemei. Ya. Kalau untuk abnormalitas itu kan dari perjalanan biji, Ya. sama dengan jaringan itu persentasenya berapa persen kan? Terus sama yang tadi PLB itu apa perbedaan PLB dengan agrogenesis yang tinggi? Dari organ langsung batang itu di kotak itu bedanya hasilnya apa gitu kan? Kalau abnormalnya itu presentasinya belum ada, maksudnya perhitungannya belum ada. Tapi kalau semakin banyak yang abnormal, itu semakin kalau penjual tanaman hias makin tenang karena harganya lebih tinggi. Misalnya keluar daunnya abnormal, daunnya varigata, kan yang biasanya ini 50.000 kita bisa jual 2 juta gitu kan, seperti itu. Kemudian kalau misalnya dari biji tadi sebenarnya nanti ada yang tunas, tapi kalau yang dengan dikocok dengan apa namanya bioreaktor, misalnya dengan bioreaktor, kalau kitanya sudah pinter dengan bioreaktor, medianya tidak kontak, itu bisa berlipat ganda. Jadi ada yang medianya tidak padat itu Pak, medianya dikasih gelembung udara, bentuknya cair, itu bisa mendobel anakannya. Kalau ini misalnya jadi 20, dengan bioreaktor itu bisa jadi 200 atau 300. Cuma harus pas ngisi media tanamnya itu tidak boleh kontaminasi. Jadi ada jamur atau bakteri. Kalau misalnya udah kena jamur atau bakteri, otomatis yang satu bioreaktor itu kena semua gitu. Kalau abnormal lebih banyak, lebih bagus. Berarti kalau dengan sama dengan indukannya itu malah Lebih bagus. Nanti bisa didaftarkan nama-namanya, misalnya Febri 1, Febri 2 gitu bisa. Ngedaftarinnya gampang. apakah akan bertahan lama atau Nanti dianakin lagi. Dicoba sampai keturunan keempat, kalau udah stabil, udah bagus berarti. Jadi sampai turunan keempat biasanya kalau tanaman itu, Pak. Iya. Ada. Kalau biji muda berarti nanti kalau kurang dari 3 bulan, jadi Mas Febri balik lagi. Nah, kalau yang buahnya sudah tua ini biasanya agak kuning-kuning buahnya itu, kemudian kerapatannya udah renggang gitu ya, samalah kayak buah-buah yang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya masih hijaunya hijau tua, kemudian belum renggang gitu, dia belum matang. Terus pas dibelah juga, kalau yang masih putih, buahnya ini bijinya masih putih, berarti belum terlalu matang, tapi tumbuh juga. Kalau yang udah matang biasanya bijinya itu agak kekuning-kuningan. Perbedaannya mau muda mau tua, kalau di kultur jaringan tetap tumbuh. Cuma bedanya agak lama yang muda mah, kalau yang tua tumbuh. Kecuali kalau di semai manual tadi disemprotkan gitu, biasanya yang muda kurang tumbuh. Kadang-kadang dari kultur jaringan, tangkainya ini juga dengan media berbeda tumbuh. Mau nyemai dari daunnya ini tumbuh juga, cuma prosesnya beda. Nanti ada yang dari tangkai, nanti ada ya, contohnya di belakang. Dari daunnya bisa, dari akarnya bisa, dari bunga ininya bisa, dari tangkai bunganya juga bisa. Cuma prosesnya beda-beda. Ini yang paling gampang dari biji. Tapi kalau misalnya dari daun, nanti ditanam di kultur jaringan, ini jadi kalus dulu, jadi menggerombol kayak kutil. Kayak kutil gitu, setelah kayak kutil gitu diambil kalusnya, ditumbuhin lagi, baru jadi tanaman. Itu prosesnya lama, butuh sekitar 9 bulanan. Kayak kelapa sawit. Kelapa sawit kan diambil dari pucuknya. Humut tahu kan humut ya? Yang paling putih tuh, humutnya itu nanti kita proses ke laboratorium, kan panjang segini ya biasanya. Kita potong-potong 1 atau 2 cm sebanyak 20 potongan biasanya. Nah, dari 20 potongan itu bisa jadi 3.000 atau 4.000. Jadi diambil satu-satu, daunnya itu diambil satu-satu, ditumbuhkan di itu, nanti dia membentuk kayak kutil dulu gitu. Setelah 9 bulan baru diambil. Kalau dari lapangan gitu jadi 20% juga udah alhamdulillah, karena susah ya kalau dari lapangan. Jadi misalnya dari 3.000 itu jadi 20%, jadi bergelombol itu nanti jadi tanaman sawitnya sudah bagus gitu. Tapi dari daun juga sama misalnya ya. Ini yang dari apa buat anggrek bulan ya Pak? Ya. Media tanamnya ada khusus nggak sih Pak kalau misalkan di lapangan atau di lab? Apa? Di lapangan atau di lab? Oh, di lapangan. Ini karena saya biasanya ikatnya di pohon. Ya. Dan cuacanya itu panas. Ya. Gitu, ya. Jadi
dia tetap hidup. Cuma bunganya nggak maksimal. Palingan dia 3 sampai 4 pasang atau Ya. 8 biji. Terus dan dia bisa sampai 2 seperti itu. Ya. Nah, apakah ada media khususnya? Nanti di belakang sebenarnya ada. Tapi kalau biasanya kalau anggrek bulan itu menggunakan media tanamnya moss. Moss itu seperti ini kan moss putih, tapi harganya mahal kan. 10 kilo itu sekitar 1.200.000. Bisa juga menggunakan kalau yang murah itu pakai akar kadaka atau moss hitam. Kadaka tahu kan? Nah, akarnya itu kan ada akar kadaka. Nah, kayak gini kan akar kadaka ya. Akar kadaka jadi diambil akarnya, bisa dicacah-cacah dulu atau disangrai atau direbus dulu supaya steril, bisa juga. Nah, intinya kalau anggrek itu dia 70% di sekitar perakarannya harus basah. Tapi yang bagian lainnya kering. Jadi kalau misalnya anggrek bulan tadi, misalnya bawahnya pakai moss putih atau moss hitam, akar kadaka ditempel ke pohon, berarti harus banyak nyiramnya di akarnya. Kalau bagian yang lainnya mah kering. Hampir semua jenis anggrek, intinya di akarnya itu harus lembab 70%, di bagian lainnya kering, seperti itu ya. Lembabnya terus menerus, Pak. Apanya? Kelembapan akar. Oh enggak Pak, jadi kalau misalnya seperti ini, kalau orang-orang di lapangan nanti dipegang, oh udah kering, tinggal siram Pak. Misalnya seminggu sekali atau 3 hari sekali kan udah biasa ya, nanti ya dipegang, oh ini kering, tinggal nyiram Pak. Tapi kalau misalnya masih lembab nggak usah. Jadi nyiramnya nggak tiap hari Pak, nggak tiap hari, pas kita ngecek aja. Kalau udah terbiasa biasanya nanti kebaca, oh 3 hari sekali, oh seminggu sekali gitu Pak. Jadi seperti itu. Satu lagi. Ya. Seberapa persen anggrek itu hidup nempel di pohon atau di tanaman yang lain, tapi nggak pakai media tanam? Bisa, tapi dia adaptasi dulu. Misalnya saya nanam anggrek Koelogin panduratna yang tadi saya tanam di pohon-pohon jati di kampung saya di Ciamis, jadi saya tempel-tempelin. Biasanya dia akan daunnya menguning dulu, batangnya menguning dulu, adaptasi. Tapi nanti yang tunas barunya dia keluarnya dia normal. Bisa juga misalnya kan sebenarnya di teorinya ini harus daerah dingin gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya ditempel di pohon setelah adaptasi, nanti dia bisa full hujan atau full matahari bisa. Tapi dia adaptasi dulu, biasanya rontok dulu, kuning dulu, baru yang tunas barunya ya normal lagi. Lanjut. Ada lagi sebelum ke aklim? Ya Pak. Kalau di sini kayaknya dendrobium Pak, kalau daerah Jakarta. Karena kalau anggrek bulan untuk keluar bunganya dia harus ada suhu dingin dulu 18 derajat. Tapi nanti ada tip dan triknya di belakang, bisa diakalin Pak. Tapi kalau cocoknya bisa nanti. Yang ini Pak, yang dendrobium gini cocok Jakarta. Ya kuat. Tapi kalau misalnya anggrek bulan ini harus ada suhu dinginnya 18 derajat. Jadi kalau misalnya sudah dewasa, Bapak mau menggunakan anggrek bulan ini harus ada suhu dingin di bawah 18 derajat minimal 2 minggu. Jadi kenapa? Enggak, bisa nanti diakalin sih sebenarnya, bisa dengan pupuk yang ada pendinginnya bisa juga. Jadi kalau misalnya